memulai kelas sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau belum menolong menyertai kami. Dan saat ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami dari awal hingga kami akhiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, saat ini kita mau bernyanyi bersama-sama bagi Tuhan. Kita mau katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik di rumah masih ada sukacita, masih ada semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar
dia panggil namamu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya adik-adik kita mau bernyanyi firman Tuhan ku dengar.
Firman Tuhan benar. Firman Tuhan benar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak kelas asuhan dan Indria. Wah, senang ya Ibu bisa menjumpai anak-anak secara online. Sudah siap untuk bersama-sama kita eksplorasi cerita Alkitab hari ini? Yuk, kita pastikan duduknya yang tenang dan nyaman ya. Dan kemudian bisa ditemani juga dengan mama dan papa. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau minta tolong nih sama anak-anak. Anak-anak siapkan dulu kertas. Ya, lalu siapkan juga spidol atau pensil warna. Mama papa bisa bantu loh sediakan untuk anak-anak kelas asuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan semangat baru, dan kami sudah bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman secara online. Kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan cerita-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku semua, siap ya, kita akan memulai eksplorasi kita. Tetapi sebelumnya, kalian siap-siap. Duduknya boleh tegak, anak-anak kelas asuhan boleh sambil berdiri. Nah, kakak-kakak yang Indria juga boleh berdiri kok. Kita main dulu ya. Sekarang Ibu akan mengajarkan anak-anak bermain Simon berkata. Nah, kalau Ibu mengatakan Simon berkata, pasti anak-anak harus ikutin ya. Misalkan Ibu mengatakan Simon berkata, tepuk tangan. Anak-anak harus tepuk tangan, tetapi tidak boleh berhenti sampai Ibu berkata lagi, Simon berkata berhenti. Kita akan coba sama-sama. Sekarang Simon berkata, angkat kedua tangan ke atas. Wah, hebat anak-anak. Jangan turun dulu. Simon berkata, letakkan tangan di pinggang. Wah, hebat anak-anak. Nah, sekarang dengarkan lagi. Simon berkata, letakkan tangan di atas kepala. Wah, hebat anak-anak. Nah, Simon berkata, gerakan jari-jari kedua tangan. Wah, hebat ya. Kita sudah menggerakkan jari-jari kedua tangan. Nah, Simon berkata, tepuk tangan.
Nah, Simon berkata, berhenti. Wah, ternyata kita bisa melakukan banyak hal dengan anggota tubuh kita. Tidak hanya tangan, bisa juga kepala. Contohnya, satu kali lagi. Simon berkata, goyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Simon berkata, berhenti. Coba anak-anak bayangkan, ternyata setiap anggota tubuh kita, baik itu kepala, tangan, kaki, pundak, ya, mata, hidung, telinga, ataupun mulut, itu ternyata bisa digunakan. Coba siapa yang tahu anggota tubuh kita? Anggota tubuh kita itu bisa kepala, bisa pundak, bisa tangan, bisa kaki, dan masih banyak lagi. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, banyak lagi. Nah, anak-anakku, ternyata anggota tubuh kita memiliki tugas yang berbeda-beda. Kalau anak-anak mau makan, tentunya makan menggunakan tangan dan mulut kita. Anak-anak mau menulis menggunakan tangan dan jari. Nah, anak-anakku, apapun yang kita lakukan oleh anggota tubuh kita, tentunya harus hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik dengan anggota tubuh kita. Kira-kira menurut anak-anak, kita boleh tidak memukul teman kita atau saudara kita menggunakan tangan kita? Jangan ya, kita harus menggunakan tangan kita untuk hal-hal yang baik. Misalnya bermain musik, main piano, main gitar, main biola, ya, atau main drum. Lalu kita melakukan banyak hal yang baik dengan tangan kita. Menolong mama dan papa membersihkan mainan kalian. Wah, ternyata setiap anggota tubuh kita itu harus kita gunakan dengan baik. Dan tentunya kita harus memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan semua anggota tubuh kita. Coba ibu mau tanya lagi nih, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dengan mulut kita? Betul, kita bisa bernyanyi, bisa berdoa, bisa membaca firman Tuhan, bisa menggunakan mulut, bisa menggunakan mata, bisa menggunakan telinga kita. Wah, ternyata kita bisa memuliakan Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik dengan menggunakan anggota tubuh kita. Dan tentunya kita bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita karena kita diberikan kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak walaupun masih kecil bisa bernyanyi untuk Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa juga berdoa. Walaupun anak-anak belum bisa berkata-kata dalam berdoa untuk anak-anak asuhan ya, bisa dengerin mama papanya berdoa. Kita menggunakan telinga kita. Kalau kakak-kakak yang Indria sudah bisa berdoa, walaupun doanya masih pendek. Dan hebatnya lagi, kita bisa menggunakan pikiran kita, mulut kita, mata kita untuk menghafal ayat hafalan. Hebat, Tuhan kita baik sekali. Kita diberikan kemampuan untuk menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pasti sangat senang karena Tuhan ingin kita melayani Tuhan dengan menggunakan semua anggota tubuh kita. Hari ini kita akan belajar dari seorang bapak. Bapak ini sangat mengasihi Tuhan. Dia rajin berdoa kepada Tuhan.
Dan dia juga mengasihi orang lain. Dia menolong orang lain. Dan dia ingin bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Yuk kita lihat siapa ya Bapak ini. Bapak Cornelius adalah seorang perwira Romawi. Itu berarti dia pemimpin dari sekitar 100 prajurit. Wow, Bapak Cornelius dan keluarganya tinggal di Kaisarea, sebuah kota yang indah di pesisir pantai Laut Tengah. Bapak Cornelius percaya kepada Allah dan memberi sedekah kepada orang miskin, tetapi dia belum tahu tentang Tuhan Yesus. Suatu sore, malaikat Allah datang kepadanya dan berkata, "Cornelius." Sang perwira begitu terkejut sehingga sukar untuk berbicara. "Ada apa Tuhan?" tanyanya. "Utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang laki-laki yang bernama Petrus," kata malaikat. "Ia sedang tinggal dengan Simon, si penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut." Bapak Cornelius melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Ia mengutus 2 hamba dan seorang prajurit ke Yope, pelabuhan utama di Yudea. Hari berikutnya, menjelang sore, persis ketika orang-orang ini sedang mendekati kota, Petrus pergi ke atap datar dari rumah Simon untuk berdoa. Dia merasa lapar, tetapi makanan belum siap. Sementara dia menunggu, Petrus melihat sebuah penglihatan dari Allah. Dia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti kain yang lebar diturunkan ke bumi yang bergantung pada keempat sudutnya. Di atasnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu sebuah suara berkata kepadanya, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kini Petrus sangat lapar. Tapi dia tahu bahwa umat Allah harus menaati hukum tertentu tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Dan semua binatang di atas kain itu adalah jenis yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Suara itu berbicara lagi, "Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus mendapat penglihatan yang sama sebanyak 3 kali. Lalu kain itu terangkat ke langit. Ketika Petrus berusaha memikirkan arti dari apa yang telah dilihatnya, para utusan Cornelius sudah ada di depan pintu rumah Simon. Roh Kudus berkata kepada Petrus, 3 orang laki-laki sedang mencarimu, maka bangkitlah dan turunlah. Jangan ragu untuk pergi bersama dengan mereka, sebab akulah yang telah menyuruh mereka. Ketika Petrus turun, 3 orang laki-laki memberitahu dia tentang Bapak Cornelius dan tentang pesan malaikat kepadanya. "Ia sedang menunggu Tuan," kata mereka kepada Petrus, dan hamba Allah itu setuju untuk mengunjungi Cornelius. Petrus itu seorang Yahudi dan Cornelius bukan orang Yahudi, tetapi orang dari bangsa lain. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa orang Yahudi pada zaman dahulu tidak boleh masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi, karena itu melanggar hukum adat orang Yahudi. Petrus seorang hamba yang taat dan berbuat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Hari berikutnya,
Petrus, para utusan, dan beberapa orang Kristen Yahudi meninggalkan Yope dan pergi ke Kaisarea. Ketika Cornelius dan Petrus akhirnya bertemu, mereka masuk ke rumah Cornelius yang sudah dipenuhi oleh anggota keluarga dan orang-orang lain yang semuanya menunggu Petrus karena mereka ingin mendengarkan cerita tentang Tuhan dari Petrus. Petrus tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam ruangan itu, sementara dia mulai bercerita. Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan, kata Petrus, karena Allah ingin setiap orang dari bangsa manapun menjadi bagian dari keluarga Allah. Perjanjian Allah tidak hanya diberikan bagi orang Yahudi saja. Allah telah menunjukkan kepadaku, kata Petrus, bahwa perjanjian itu juga ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat. Para pemimpin bangsa telah menyalibkan Yesus, tetapi aku melihat juru selamat setelah Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Aku makan bersama dengan Yesus dan berbicara dengan Yesus. Dan juru selamat yang hidup memberitahu kami bahwa kami harus menceritakan kabar baik tentang Yesus ke seluruh dunia. Sementara Petrus sedang bercerita, Roh Kudus memenuhi orang-orang yang sedang mendengarkan dan mereka mulai memuji Tuhan. Petrus tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka oleh anugerahnya, dan Petrus berkata bahwa mereka seharusnya dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Wow, hari itu sangat luar biasa. Allah telah memilih Petrus untuk menjadi orang pertama yang membawa pesan yang luar biasa kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Dan Allah telah memilih Bapak Cornelius dan seisi rumahnya untuk menjadi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen Yahudi yang datang bersama dengan Petrus tercengang ketika mereka melihat kasih dan anugerah Allah dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain. Setelah itu, Petrus tinggal bersama dengan Bapak Cornelius selama beberapa hari sebelum pergi ke Yerusalem. Nah, sebelum pergi ke Yerusalem, mereka membaptiskan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, ya. Allah ingin para pengikutnya untuk membawa kabar luar biasa tentang Yesus kepada semua bangsa. Meskipun sukar untuk melakukannya, tetapi firman Allah mengajarkan kita bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Begitu pula dengan kita anak-anak. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Dan kita harus memuliakan Tuhan dengan taat dan setia seperti Petrus. Dan tentunya kita harus memohon kepada Tuhan untuk menolong kita, mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita, dan menceritakan Yesus kepada mereka. Nah, anak-anak sudah melihat ceritanya ya. Ternyata Bapak tersebut adalah Bapak Cornelius. Walaupun dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi di negaranya, tetapi Bapak Cornelius itu selalu setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan juga melayani keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga Bapak Cornelius itu ingin sekali, saya ingin banget keluarga saya, orang-orang di sekitar saya terima Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan dia mimpi untuk menemui Petrus
Dan Petrus pun juga diberikan mimpi supaya Petrus mau melayani orang lain yang jauh dari tempat dia berada. Anak-anak, bagaimana ya supaya kita bisa melayani Tuhan dengan menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita? Walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak bisa bernyanyi. Anak-anak bisa bilang sama mama, papa, kakak-kakak, atau adik yang masih bayi. Anak-anak bisa bilang, "Hei, mama, papa, adik, Tuhan Yesus sayang sama kita semua." Nah, itu cara anak-anak melayani Tuhan dengan mengatakan kepada mama, papa, oma, opa, kakak, adik, teman-teman bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Hebat anak-anak ya. Mulai dari sekarang siap ya. Kita mau terus melayani Tuhan menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Kita bisa menggunakan telinga kita. Caranya gimana? Mendengarkan nasihat dari mama, papa. Kalau mama, papa bilang, "Ayo tidur, jangan main game aja." Nah, kita harus mendengarkan. Menggunakan telinga kita untuk mendengarkan nasihat mama dan papa. Karena Tuhan Yesus melalui mama dan papa ingin supaya anak-anak tidak terlalu lama bermain game, supaya matanya tidak rusak, supaya bisa tidur dengan cukup dan badannya bisa sehat. Kalau badan sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, anak-anakku, sekian cerita hari ini. Kita mulai dari hari ini janji yuk mau mendengarkan Tuhan dengan cara mendengarkan mama papa, nurut sama mama papa, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Oke, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya cukup panjang, jadi nanti mama dan papa bisa bantu anak-anak asuhan supaya bisa menghafal dengan baik. Kita sama-sama ya menghafal ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 16. Yuk kita sama-sama lihat. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wah, betul. Kita harus bisa menunjukkan terang Tuhan kepada semua teman-teman kita, saudara kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa ya kirim video ayat hafalannya. Nah, masih ada satu lagi nih. Kita punya kegiatan prakarya. Sebelum bercerita, Ibu sudah katakan kepada anak-anak, jangan lupa siapkan kertas putih dan spidol ataupun pensil warna. Kita akan menggambar diri kita. Ikuti video berikut ini.
Lalu kita ingat bahwa kita harus melayani Tuhan dengan menggunakan semua anggota tubuh kita. Baiklah anak-anak, kita sudah menyelesaikan aktivitas sekolah minggu kita. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Cornelius dan Bapak Petrus. Dan kita pasti akan menghafal ayat hafalan kita ya. Jangan lupa ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 16. Lalu kita sudah melakukan prakarya kita dengan menggambar diri kita dan anggota tubuh kita. Supaya kita dapat selalu ingat bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan menggunakan semua anggota tubuh kita. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang memampukan kami untuk mengikuti kelas sekolah minggu asuhan Indria secara online. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melalui Bapak Cornelius dan Bapak Petrus yang mengingatkan kami agar kami selalu taat kepadamu, agar kami selalu menceritakan kepada semua orang tentang Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Walaupun kami masih kecil, kami rindu untuk selalu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Saat ini Bapak, kami hendak berpisah, biarlah Tuhan mau jaga kami sepanjang minggu dan kami juga boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku semua, terima kasih sudah mengikuti kelas sekolah minggu online. Jangan lupa untuk kembali mengikuti kelas sekolah minggu asuhan Indria secara online pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Namanya Yesus, 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 Yesus ada. Oh nyanyi. Engkau anak raja. Itu sudah melihat 4 sampai 5. Tapi ketika nyata kemurahan Allah di selamat kita dan kasihnya pada manusia pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena kebuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Itu 3 ayat 4 sampai 5. 3 ayat 4 sampai 5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Itu 3 ayat 4 sampai 5a. Titus 3 ayat 4 sampai 5b. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Titus 3 ayat 4 sampai 5b. Titus 3 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita kasihnya kepada manusia waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pembuatan keliruan dan oleh semua bangun yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 4-5a. Tapi ketika kata kemurahan
adalah juru selamat tidak dan kasihnya kepada hendak manusia. hendak Waktu batu itu Titus 3 ayat 4 dan 5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan. Terus 3 ayat 4 sampai 5a. ayat 4 sampai 5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Titus 3 ayat 4 sampai 5a. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena berbuat yang baik dan telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu menyelamatkan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi karena ayat 4 dan 5.